Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berjumpa kembali sebagaimana biasanya. Kemudian selawat dan salam kita aturkan ke junjungan besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari doa semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, Pak Guru absen dulu. Suci Amanda, Medina, Vanita, Hadir. Vanisa, Faratia, Fitria. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir. Ada yang sakit? Nada. Semua masuk ya? Ya. Ya baik. Materi kita pada hari ini adalah masih merupakan kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu adalah potensi sumber daya alam. Pada minggu kemarin kita sudah melihat berbagai bentuk jenis sumber daya alam, baik itu sumber daya alam tambang, sumber daya alam air, mineral, dan lain sebagainya. Nah, dan sekarang pada pertemuan kali ini kita akan mengambil materi terkait dengan khususnya adalah masalah hutan. Ya? Nah, itu dia. Namun sebelum Pak Guru jelaskan materi terkait dengan apa sih hutan tersebut, jenis-jenis hutan seperti apa dan lain sebagainya, perlu kalian ketahui juga tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, Pak Guru berharap kalian bisa mendeskripsikan ya manfaat hutan bagi kehidupan manusia. Ya, jadi Allah menciptakan hutan itu kira-kira manfaatnya seperti apa sih bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah melalui gambar dan video yang akan Pak Guru tayangkan kepada kalian nantinya. Pak Guru berharap kalian dapat mendeskripsikan kondisi hutan di Indonesia. Ya, dengan melihat gambar kalian bisa memberikan sebuah gambaran ya, bagaimana sih sebenarnya kondisi hutan di Indonesia pada saat ini dari dulu sampai saat sekarang. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah melalui kegiatan diskusi yang akan kita laksanakan nanti, kita bisa mengetahui penyebab kira-kira apa sih yang menyebabkan kerusakan hutan di Indonesia. Apakah itu diakibatkan oleh alam itu sendiri, apakah itu diakibatkan ulah manusia itu sendiri, atau mungkin ada ulah-ulah yang lainnya. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu adalah kalian bisa mendeskripsikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi bagi kehidupan manusia itu sendiri. Ya, kira-kira seperti apa dampaknya terhadap ekosistem, khususnya terhadap manusia itu sendiri. Ya, kira-kira dampaknya seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang terakhir di sini adalah bagaimana cara kita mencegah atau upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan hutan di Indonesia. Kira-kira mungkin di sini solusi-solusi apa yang bisa kalian tawarkan dalam menangani atau mencegah kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada proses pembelajaran ini. Ya, ya baik. Dan sekarang silakan kalian memperhatikan, mengamati tayangan video dan gambar
hutan di Indonesia. Kira-kira seperti apa sih hutan di Indonesia pada saat sekarang ini? Kemudian nanti kalian akan diskusikan bersama teman kalian. Nah, ini di sini adalah gambaran hutan Indonesia dulunya sebelum mengalami kerusakan. Ya, berbagai jenis tumbuhan atau flora hidup di dalamnya. Ya. Ini ada salah satu ulah manusia, illegal logging. Nah, itu tampilan video hutan di Indonesia. Kondisinya yang dulunya begitu suburnya, begitu asrinya, hidup berbagai flora dan fauna di dalamnya. Nah, sekarang coba kita lihat gambar hutan di Indonesia yang diakibatkan, salah satunya diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Nah, ini coba kalian perhatikan. Kira-kira ini apa yang terjadi? Gersang, rusak, bahkan penebangan hutan di mana-mana, luar biasa ya. Nah, inilah kondisi hutan kita pada saat sekarang. Ya, apa sih jenis-jenis hutan? Hutan di Indonesia, hutan di dunia ini banyak jenisnya. Ada namanya hutan tropis, ada namanya hutan hujan, hutan bakau, kemudian hutan musim, hutan homogen, heterogen. Setelah kalian mengamati gambar, video, dan penjelasan dari Pak Guru tadi, sekarang Pak Guru minta kalian membentuk 5 kelompok, ya, atau jadi 6 kelompok saja ya. Ya, kita bentuk menjadi 6 kelompok. Kemudian, ya, dari gambar dan video yang sudah kalian amati tersebut, nah, kira-kira apa sih penyebab dari kerusakan hutan di Indonesia tersebut? Kalian diskusikan bersama, kalian amati. Kemudian dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan itu seperti apa, dan upaya yang dapat kalian tawarkan, ya, ada upaya upaya pencegahan dan penanggulangan yang bisa dilakukan untuk melestarikan hutan seperti biasa kembali. Oke ya. Nah, sekarang ini Pak Guru sudah membuatkan lembar kerjanya, dan silakan kalian selesaikan, diskusikan sama teman satu kelompoknya. Setelah kalian mengamati gambar dan video yang Pak Guru tampilkan dan materi yang sudah Pak Guru jelaskan, sekarang silakan kalian kerjakan lembar kerja yang sudah Pak Guru bagikan. Kemudian kalian diskusikan dengan kawan satu kelompoknya. Paham? Paham. Ya, oke, silakan dikerjakan. Ya, sudah selesai diskusinya semua? Sudah. Ya, nah, sekarang Pak Guru minta kelompok yang pertama untuk maju presentasi ke depan. Silakan. Ya, di situ saja, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Penyebab terjadinya kerusakan hutan, pertama, kebakaran hutan yang disebabkan oleh masyarakat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kedua, pembalakan liar atau illegal logging. Dampaknya, rusaknya ekosistem hutan. Upaya mengatasinya dengan cara mengatasinya adalah reboisasi hutan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita kasih upload kepada kelompok yang pertama.
Kemudian ada yang mau bertanya kepada kawannya? Silakan. Ada, saya Pak. Ya, silakan. Kira-kira apa upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan di Indonesia? Dengan cara melakukan penghijauan atau reboisasi. Ya, oke. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi, kira-kira kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Silakan. Ada angkat tangan. Menurut saya kesimpulannya adalah kita harus menjaga kelestarian hutan agar ekosistem hutan terjaga. Ya, oke. Ya, itu ya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil pada hari ini, kita harus menjaga hutan dengan baik sehingga ekosistem hutan itu bisa terjaga dan bermanfaat bagi manusia. Baik, pertemuan kali ini kita cukupkan. Namun di lembar kerja tersebut sudah ada Pak Guru siapkan tugas yang akan kalian selesaikan di rumah, yaitu adalah membuat clipping tentang kerusakan hutan di Indonesia. Dan silakan nanti kalian buat clippingnya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.